Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, mungkin Anda sangat kenal istilah jalan tol di dalam Indonesia ini. Jalan pintas untuk mencapai target dan tujuan kita. Kalau Anda ingin mendapatkan jalan tol untuk menuju ke surga, ada jalannya dan ada pintunya. Anda tidak perlu membayar, tapi Anda cukup menjalankan apa yang telah Allah tuntunkan untuk memasuki jalan tol yang menuju ke surga. Di antara jalan tol, pintu jalan tol untuk menuju ke surga adalah rumah tangga. Seseorang dalam Islam apabila sudah menikah, dia sudah memasuki pintu gerbang tol utama dan dia tinggal lurus saja untuk menuju ke surga. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, "Man tazawwaja faqad dhamina nisfa dinahu, falyattaqillaha fi nisfil baqi." Siapa yang telah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Artinya kehormatan agamanya sudah terjaga. Dia sudah aman untuk menuju ke surga. Dan dia tinggal bertakwa pada Allah, tinggal bagaimana menjaga ekstra lagi setengah yang tersisa. Anda bisa bayangkan pemirsa rahimani rahimakumullah, kalau hanya dengan nikah, Anda bisa menyelamatkan setengah agama Anda dan Anda sudah masuk ke pintu tol menuju ke surga. Lalu apa yang membuat Anda untuk ragu melangkah? Kebanyakan orang berpikir untuk ragu melangkah karena mereka masih diwaswas oleh syaitan. Saya harus berprestasi dulu, selesai sarjana, atau saya harus memiliki usaha yang besar, atau saya mungkin harus berumur 30 atau 40 tahun, dan seterusnya. Atau mungkin dengan isu-isu yang bisa membuat atau merusak prestasi atau keinginan dia untuk berumah tangga. Misal dia mengatakan tidak modern kalau buru-buru menikah. Oh, ketinggalan zaman kayak dulu kalau orang menikah lebih cepat. Ini semua bertolak belakang dengan jalan tol atau tiket tol yang telah Allah siapkan buat Anda. Apakah Anda sadar bahwasanya menikah itu tidak mengharuskan butuh ijazah, tidak mengharuskan Anda berumur 30 atau 40 tahun, dan tidak mengharuskan Anda sempurna secara fisik? Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, sahabiat perempuan, lalu dia menawarkan dirinya kepada Nabi SAW, mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin menikah dengan Anda." Lalu Nabi SAW melihat beliau tidak punya hajat, beliau mengatakan kepada audiens para sahabat di masjid, "Siapa di antara kalian ingin menikahi wanita ini?" Ada seorang sahabat angkat tangan mengatakan, "Saya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Pulanglah ke rumahmu dan carilah sesuatu yang bisa kau jadikan sebagai mahar." Sahabat ini pulang ke rumahnya, ternyata dia tidak temukan kecuali peralatan rumahnya yang biasa dia pakai untuk masak. Piring, gelas, cangkir, ya, alat-alat masak, ya, dan alat makan. Maka lalu dia berkata, kembali kepada Nabi, berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ya, saya tidak punya apa-apa di rumah kecuali peralatan saya sehari-hari." Lalu kata Nabi SAW, "Irji wal tamis walau khataman min hadid." Coba kamu pulang cari walaupun cuman sebuah cincin perak. Lalu kembalilah sahabat tersebut ke rumahnya, dia cari dan dia tidak temukan. Lalu dia kembali lagi mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Apakah kau memiliki hafalan Al-Quran?" Kata sahabat itu, "Iya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Jadikanlah sebagai maharmu." Dari hadis ini ulama mengatakan bagaimana mudahnya Nabi SAW menikahkan para sahabat, memudahkan buat mereka rumah tangga. Bahkan pemirsa rahimakumullah, ada sebuah hadis yang agung yang sahih riwayat Imam Ahmad, bahwasanya ada 3 golongan yang pasti Allah akan berikan rezeki kepada mereka. Salah satunya adalah seseorang yang menikah karena takut terjerumus pada hal yang haram. Anda nggak usah ragu dengan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan buat Anda. Begitu Anda masuk ke pintu tol pernikahan, maka secara otomatis Anda telah mendapatkan tiket sekaligus fasilitas yang Anda butuhkan selama perjalanan, dari makanan, minuman, dan yang lain-lainnya. Itu sebuah hal yang luar biasa. Baik, tinggal saya ingin bahasakan kepada Anda, kalau Anda menikah, sebenarnya kebutuhan dasarnya adalah masalah biologis. Saya kasih gambaran kepada Anda tentang zina dan nikah. Dua-duanya berhubungan dengan masalah kebutuhan biologis. Kalau seseorang berzina, la qaddarallah, lalu perempuannya hamil, apa yang terjadi pemirsa rahimakumullah? Keduanya malu, ya. Kemudian keluarganya malu dan anaknya tidak jelas statusnya. Tapi pada saat, ya, seseorang menikah hanya dengan perbedaannya 10 menit, kalimat akad nikah dan mahar yang sederhana sekali. Mungkin perangkat alat sholat dengan kalimat akad nikah saja yang kurang lebih cuma 10 menit diucapkan atau kurang dari itu. Kemudian terhalalkanlah kemaluan istrinya, dia berhubungan biologis, hamil, keduanya senang, keluarganya senang, dan anaknya yang lahir statusnya jelas. Itu perbedaan dasar antara zina dengan pernikahan. Allah Azza wa Jalla memberikan
syahwat kepada diri manusia, laki-laki dan perempuan. Mereka membutuhkan satu sama yang lain. Tapi Allah juga menuntunkan bagaimana caranya melampiaskan syahwat tersebut. Itu jalan tol yang sederhana, bagaimana Anda melangkah menikah, dan Anda yakin itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, kemudian Anda bertawakal kepada Allah sambil ikhtiar. Insya Allah semua akan ada rezekinya. Begitu pemirsa, mudah-mudahan poin ini 7 menit Anda bisa mendapatkan sebuah manfaat dari sini. Dan bagi Anda yang masih belum menikah, siap melangkah, karena itu adalah sebuah ibadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.